Oke, masih bersama saya Muhammad Ishak Sinaga dalam pokok pembahasan yaitu bahasa Panda. Nah, pada bagian kedua ini akan saya bahas beberapa contoh soal bahasa Panda dan juga teknik-teknik jenis kode yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, oke, pada bagian kedua ini akan saya mulai dulu dari soal yang pertama ya. Nah, di soal yang pertama ini dia ada diberikan kode huruf seperti ini. CMM EPP GSS KYY. Nah, jadi pertanyaannya adalah 3 urutan huruf apa yang harus diisi pada bagian yang hilang di atas. Di sini sudah ada pilihannya ya. Yang pertama adalah GVV, kemudian IU, kemudian IVV, UII atau UAA. Nah, penyelesaiannya itu bisa kita perhatikan dari pola seperti ini. Nah, sudah saya buat penjelasannya, akan saya jelaskan ya. Nah, jadi yang perlu kita cek pertama adalah dari setiap kode yang diketahui itu ya, dari setiap kode yang diketahui di soal, yang harus kita perhatikan adalah huruf pertamanya. Yang pertama di sini huruf pertamanya adalah kita lihat huruf C, E, G, kemudian titik-titik K gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan dalam urutan alfabet, C itu adalah huruf ketiga ya, E itu huruf kelima, G itu huruf ke-7, sedangkan K itu adalah huruf ke-11. Berarti untuk kode yang ada di yang akan kita cari, huruf ke berapa yang harus kita buat jadi huruf pertamanya, yaitu huruf ke-9. Nah, huruf ke-9 dalam alfabet itu adalah huruf I ya. Nah, jadi huruf I. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Iya benar, I. Berarti kalau kita perhatikan dari pilihan, kemungkinan jawaban antara 2. Kalau enggak B, C jawabannya ya. Kalau enggak B, C. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, huruf kedua dan ketiga dari setiap kode itu sama ya. MM, PP, SS, K, dan YY yang terakhir. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk melihat polanya, kita ambil dari pola huruf kedua aja. M ke P itu dilangkahi 2 huruf yaitu NO. Ya. Kemudian P ke S itu dilangkahi 2 huruf yaitu QR. Maka S ke huruf yang dimaksud harus dilangkahi 2 huruf yaitu T dan U dilangkahi, baru masuk nanti huruf V. Nah, berarti di sini huruf V. Nah, kebetulan karena huruf ketiganya juga sama, berarti di sini juga huruf V. Maka nanti dari huruf V ke Y juga pasti akan dilangkahi 2 huruf yaitu W dan X. Nah, jadi kita bisa dapat jawabannya untuk soal nomor 1 ini adalah IVV ya. Nah, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Di contoh kedua ini ada satu bentuk soal yang unik saya bilang ya. Nah, jadi soalnya seperti ini. P sama dengan 10 lalu diberi kode. Aduh, apa cara bacanya ini saya tidak tahu. YOG, PG, FPK, PXK, YO dan seterusnya lah itu. Sama dengan titik-titik-titik. Nah, pilihannya ada 5 ya, pilihannya juga dalam bentuk kode. Nah, jadi kita perhatikan di sini ada 5 pilihan ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Kita harus beranjak dulu dari maksudnya si P sama dengan 10 ini apa gitu. Nah, jadi maksudnya si P sama dengan 10 ini apa ya. P sama dengan 10 itu bisa diartikan menjadi seperti ini ya. Artinya adalah P itu diganti dengan huruf ke-10 dari abjad yaitu J. Jadi yang pertama kita lakukan nanti adalah susun dulu abjad mulai dari huruf P pertamanya ya. Huruf P pertamanya kita susun dulu dia. Berarti P, Q, R ya. P ya, jadi kalau kita susun dari awal P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, kalau udah mentok di Z balikkan ke A ya. Kalau udah mentok di Z balikkan ke A, kemudian B, C, D, E sampai nanti huruf terakhir sebelum P itu apa? O, berarti pasti itu 26.
ya. Nah, lalu setelah kita buat ya, maka tadi yang maksudnya P itu huruf ke-10 dari abjad. Nah, huruf ke-10 abjad itu apa? Yang kalau kita lihat dari susunannya adalah huruf J. Jadi kita susun di bawahnya itu adalah J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S dan seterusnya sampai nanti kalau udah mentok di Z balikkan lagi ke A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Jadi nanti kalau untuk menjawab ini polanya nanti kita lakukan pergantian huruf sesuai dengan apa yang dimaksud di soal. Nah, jadi ini kita terjemahkan dengan prinsip, nah seperti yang di video sebelumnya sudah saya bahas, ada namanya prinsip pencerminan. Ya. Jadi kalau Y di sini kita lihat Y itu diganti dengan S gitu ya. O diganti dengan I ya. G diganti dengan A, V diganti dengan P, G diganti dengan A. Jadi dengan metode pencerminan alfabet tadi kita gunakan ya untuk setiap kode-kode huruf yang ada di soal dan pilihan jawabannya ya, dan yang ada di soal dan pilihan jawabannya, sehingga nanti bisa kita dapat terjemahkan ya. Artinya yang maksud pertanyaan soal itu adalah siapa presiden pertama Indonesia. Nah, itu pertanyaan sebenarnya. Ya. Pertanyaan yang harus kita jawab ya. Jadi maksudnya yang ditanya dalam bentuk kode-kode ini itu kalau setelah diterjemahkan dengan menggunakan teknik pencerminan alfabet tadi ya, maka kode ini sebenarnya adalah bentuk pertanyaan. Siapa presiden pertama Indonesia? Nah, kita bayangkan jawabannya adalah Soekarno. Cuman tulisan Soekarno itu tidak ada ditulis di sini dalam bentuk seperti ini. Nah, artinya apa? Soekarno ini harus kita terjemahkan lagi berdasarkan pencerminan alfabet. Nah, jadi nanti kita lihat di sini yang putihnya ya. Nah, jadi kita lihat yang di bawah S jadinya Y gitu ya. Karena kan kita mau mengkodekan artinya ini jadi kode gitu. S berarti dikodekan cerminnya siapa? Y gitu ya. U dikodekan siapa? U-nya dikode O ya. O dulu. O-nya dikodekan dengan U, kemudian E ya. E dikodekan dengan K dan seterusnya, sehingga nanti didapatlah jawabannya yaitu YUKQGXTU. Nah, itu jawabannya adalah D ya. Ini berarti penerapan teknik pencerminan alfabet tadi ya. Nah, untuk contoh yang kedua. Selanjutnya untuk contoh 3 ya. Nah, di sini ada satu bentuk soal. Seorang detektif menemukan kode bertuliskan seperti ini, MMVFOSHX. Setelah dipecahkan artinya adalah UTBK Skui ya. Lalu kalau sang detektif juga menemukan kode lain yaitu KXGVJDYS. Nah, jadi apa artinya? Nah, artinya di sini dijabarkan itu ada hahaha, kemudian B itu semangat, C itu semangut, D itu menangis, E itu bela diri ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita mau menyelesaikan soal ini, pola menjawabnya adalah kita perhatikan kode yang diketahui di soal yang awal ya. Kode awalnya adalah yang bentuk MMPFOAHSX ya. Nah, jadi kita susun aja ini secara vertikal satu persatu. Nah di sini ada plus 8. Nah, plus 8 itu maksudnya adalah dari huruf M ke huruf U itu berselisih 8 huruf. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung mulai dari M, berarti yang selisih 8 huruf itu berarti kita hitung dari N, O, P, Q, R, S, T, U. Nah, ya. Jadi berselisih 8 huruf. Jadi huruf U-nya itu yang kita ambil, ya. Nah, kemudian untuk yang huruf kedua, M-nya lagi plus 7 ke T. Berarti dia berselisih 7 huruf. Berarti kita hitung dari M. M, N, O, P, Q, R, S, T. Ya. N, O, P, Q, R, S, T. Jadi setelah M mulai dari N dulu ya. N, O, P, Q, R, S, T. Jadi selisih 7 huruf. Jadi T-nya yang kita ambil.
Nah, dari huruf V selisih 6 huruf. Berarti nanti kita hitung ya. Habis V apa? W, X, Y, Z. Mentok di Z. Berarti kalau sudah mentok di Z, balikkan ke A. Berarti A, B. Nah, berarti di huruf yang ke-6 B-nya yang kita ambil. Nah, kalau untuk F bergerak selisih 5 huruf. Ya, berarti mulai dari G, H, I, J, K ya. Nah, kemudian dari O bergerak selisih 4 huruf. Berarti P, Q, R, S ya. Jadi huruf S yang kita ambil. Kemudian dari H berselisih 3 huruf, I, J, K. Nah, yang kita ambil K-nya. Kemudian dari huruf S lagi bergerak 2 huruf, berarti T, U. Nah, berarti yang diambil U-nya. Kemudian dari huruf X bergerak 1 huruf saja, yaitu Y. Nah, jadi untuk kode MMV FOH SX itu artinya adalah UTBK SKUI. Nah, artinya kita perhatikan dari setiap kode hurufnya ya bergerak maju, tapi makin lama pergerakan selisihnya makin berkurang 1 ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan kode yang sama, ini kalau misalnya kita susun, kenapa jawabannya semangat? Kita coba susun ya. Nah, kita coba susun ya pengkodeannya. Nah, kalau kita bersusun ke bawah ini ada K, kemudian X, lalu ada G, lalu ada V, kemudian J ya, lalu ada D, baru Y, kemudian S. Nah, K bergerak selisih 8, berarti L, M, N, O, P, Q, R, S. Nah, berarti nanti K itu ganti jadi S. X itu ganti jadi apa? Berarti kita hitung Y, Z. Balik lagi A, B, C, D, E. Berselisih 7 huruf, berarti gantinya jadi E. Ya. Kalau G berselisih 6 huruf, H, I, J, K, L, M. Berarti kita ganti dengan M. V berselisih 5. W, X, Y, Z, A. Nah, berarti kita ganti jadi A. N berselisih, J berselisih 4 ya. Berarti K, L, M, N. Nah, huruf N. D berselisih 3, ini nanti jadi G. Y berselisih 2 jadinya A. S berselisih 2 jadinya T. Makanya jawabannya adalah semangat. Kita lanjut ke contoh 4 ya. Nah, di contoh 4 ini kita perhatikan bila 5 dinyatakan dengan IUQT dan 7 dinyatakan dengan PCRCB, maka 9 sama dengan apa ya. Nah, kalau kita perhatikan kodenya ini, nah ini berarti kita beranjak dan kita jangan berfokus pada angkanya, tapi kita lihat 5 itu tersusun dari huruf apa aja gitu. Berarti L, I, M, A gitu ya. 7 berarti T, U, J, U, H. 9 berarti S, E, M, B, I, L, A, N. Berarti kalau kita lihat di sini pilihannya harus jawabannya itu harus 8 huruf. Nah, kita cek dulu 8 huruf semua enggak ini? Oh, ternyata iya. Ya, 8 huruf semua. Cuman mana yang benar? Nah, karena agak susah ngelihatnya. Nah, jadi kita lihat penyelesaiannya. Ya, sambil saya jelaskan. Nah, jadi kita lihat dulu pertama dari kata per kata ya. Nah, dari kata 5. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, disusun kata 5 itu dari penyusunannya dari belakang, amil gitu ya, amil. Jadi kalau misalnya kita susun berarti ini kan kita bisa buat L, I, M, A ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari penyelesaiannya ini A, kalau tanda seperti ini tadi berarti bergerak maju 8 huruf, berarti B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, berarti ini pasangannya begini ya. Berarti dia ujung tengah sampai dari tengah ke ujung. Nah, ini pasangannya ke I. M pasangannya ke U ya, bergerak 8 huruf juga. I di sini pasangannya ke Q
ya. L di sini pasangannya ke T. Nah, itu polanya. Bagaimana dengan 7? Ya. Nah, 7 juga berlaku hal yang seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya kita susun penyusunnya 7 itu kalau dibuat dalam bentuk alfabet itu seperti ini. Jadinya ini 7, ya. 7. Nah, berarti H pasangannya ke P, U pasangannya ke C, J pasangannya ke R, U pasangannya ke C, ya. Kemudian T pasangannya ke B, dan itu bergerak semua berselisih 8 huruf. Nah, sehingga dengan pola yang sama kita bisa selesaikan untuk 9, ya. Jadi nanti kalau misalnya kita buat 9, ya. Jadi kalau untuk kata 9 itu nanti jadinya seperti ini, ya. 9. Nah, sama dengan, ya. Nah, N pasangannya siapa? P. A pasangannya siapa? I, ya. L pasangannya siapa? T. Nah, itu berdasarkan yang sudah kita dapat di bawah, ya. I pasangannya siapa? Q. Nah, kemudian B pasangannya siapa? J, ya. Kemudian M pasangannya siapa? U juga, ya. Nah, kemudian E pasangannya siapa? M. Kemudian S pasangannya siapa? A. Nah, jadi jawabannya adalah fit Q J U M A. Oke, berarti jawabannya adalah B, ya. Nah, itu untuk yang contoh keempat. Ya, kita lanjutkan ke contoh kelima. Nah, diberikan ada kode tertentu. Give ditulis sebagai VIEG atau FIEG, dan OVER over ditulis sebagai FRO atau EVRO. Bagaimana cara menuliskan kata dash dengan pola yang sama? Nah, jadi kita perhatikan di sini, ya. Ada pilihannya SEDK, KESD, KDSE, SEKD atau EKSD, ya. Nah, kita lihat polanya, ya. Nah, di kata give berarti huruf pertama jadi huruf terakhir. Nah, jadi kalau kita lihat di sini polanya, di sini ada panah-panah saya buat. Huruf pertama berubah jadi huruf terakhir, huruf kedua tetap, huruf ketiga jadi huruf pertama, huruf keempat jadi huruf ketiga. Nah, itu dari kata give. Dengan pola yang sama juga berlaku hal seperti itu. Berarti O berubah dari huruf pertama jadi huruf keempat, huruf kedua tetap, kemudian huruf ketiga jadi huruf pertama, huruf keempat jadi huruf ketiga. Maka untuk kata dash, ya, berarti yang benar adalah D-nya jadi huruf keempat. Nah, kita lihat D-nya jadi huruf keempat, berarti antara pilihan D, pilihan B bola, D dodol, atau E enak, ya. Nah, kemudian huruf keduanya E, berarti kalau huruf keduanya E, oke, B-nya juga berarti B-nya benar, D-nya benar, E-nya salah, ya. Berarti antara tinggal pilihan B dan D, ya. Nah, kemudian huruf ketiga S jadi huruf pertama. Nah, jadi pilihan yang benar itu nanti adalah si D, ya. Nah, kemudian K-nya jadi huruf ketiga. Nah, jadi kalau kita lihat polanya, maka jawaban yang benar di contoh 5 itu adalah jawaban D, yaitu SEKD. Itu untuk menuliskan kata dash. Kita lanjutkan ke contoh 6, ya. Nah, di sini ada kode huruf, ya. GHWHU tambah GVTN sama dengan 10. Maka YVZN kurang RZCNG ditambah QNH sama dengan titik-titik. Pilihannya A3, B2, C-1, D-2, E-3. Nah, kalau soal yang seperti ini harus bagaimana kita ngerjainnya? Berarti kita harus menyusun dulu, ya. Berarti di sini bisa kita gunakan sandi geser, ya. Bisa kita gunakan sandi geser. Nah,
Jadi kalau misalnya kita lihat di situ bahwa kita tentukan dua angka yang mau dijumlahkan hasilnya sama dengan 10. Angka pertama terdiri dari 5 huruf, angka kedua 4 huruf. Nah, jadi kedua angka tersebut yang tepat adalah 7 tambah 7 dan 3. Nah, itu kalau misalnya mau diambil logika cepatnya. Ya, 7 dan 3. Oke. Nah, bagaimana cara menerjemahkan kok bisa 7 dan 3? Nah, jadi nanti kita lihat. Nah, berarti dari G ke T itu selisih 13 huruf. Coba kita hitung ya. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, berhenti di T. Nah, H berarti dari H 3 huruf, berarti naik 1, berarti U ya. Nah, begitu juga dengan yang lain ya. Untuk W, H, U itu nanti akan bergeser 13 huruf semuanya. Nah, jadi dengan pola yang sama nanti kita bisa menyelesaikan kodenya untuk YVZN ya. YVZN dari Y, kenapa kok bisa YVZN itu kenapa bisa 5 gitu ya. Jadi kalau misalnya dibuat tekniknya kan polanya kan bergerak 13 huruf. Nah, jadi kalau misalnya kita susun YVZN. Nah, kita hitung 13 huruf dari Y berarti huruf yang pertama adalah Z, baru balik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, betul ya. Berarti L ini bergerak 13 huruf, setelah jadinya L ya. P itu jadi I, Z itu jadi M, kemudian N itu jadi A ya, jadinya A. RZCNG juga akan berlaku hal yang sama, nanti didefinisikan nanti akan jadinya 4. Kemudian QNH itu jadi 2. Artinya adalah bahwa yang dimaksud soal itu kita mau menyelesaikan ya 5 kurang 4 tambah 2 ya. Berarti kalau kita hitung 5 kurang 4, 1 tambah 2 sama dengan 3, makanya pilihan jawabannya adalah A ya. Itu untuk soal yang nomor 6. Oke, untuk contoh 7 ya. Sebuah kode menuliskan pleading menjadi FMH CQMFB, maka tulisan untuk kata SHOULDR shoulder akan ditulis menjadi apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, maka untuk menyelesaikan soal ini maka kita lihat dulu yaitu dari kata pleading. Nah, kita susun secara vertikal ke bawah kata pleading ya. P itu adalah huruf ke-16. Nah, P itu adalah huruf ke-16. Nah, jadi nanti di sini polanya kita tambah 1. 16 tambah 1 berapa? 17. L itu huruf ke berapa? Huruf ke-12. Tambahin 1, 13. Ya. E itu huruf ke berapa? Huruf ke-5. Ya. 5 tambah 1 berapa? 16. Nah, A huruf ke berapa? Huruf ke-1. 1 tambah 1 berapa? Nah, 2. Begitu seterusnya. Oh, kemudian nanti untuk yang pada pola kelima, huruf kelima kita perhatikan, D itu huruf ke berapa? Huruf ke-4. Nah, di sini kita kurangi 1. Nah, kurang 1 jadi 3. I itu huruf ke-9 kurang 1 jadi 8. N huruf ke-14 kurang 1 jadi 13 ya. Coba kita lihat di sini ada ralat ya. Nah, ini harusnya 13 ya. Nah, harusnya 13. Nah, kemudian yang berikutnya untuk huruf G ya, huruf ke-7 kurangi 1 jadi 6. Nah, jadi kita perhatikan di sini ya, 4 huruf pertama itu ditambah 1 semua. Ya, sedangkan 4 huruf yang berikutnya itu dikurangi 1. Nah, sedangkan untuk kode yang dimaksud FMHCQMFB itu kita susun berdasarkan huruf keberapa dia. F itu huruf ke-6, M itu huruf ke-13, H huruf ke-8, C huruf ke-3, Q huruf ke-17 dan seterusnya sampai nanti D huruf ke-2.
Nah, setelah itu ya, berarti nanti kita cocok-cocokkan ya. Kita cocok-cocokkan ya. Berarti pasangannya kalau kita perhatikan dari sini, G itu pasangannya tadi nilainya berapa di dalam soal 6, berarti pasangannya ke F ya. N itu nilainya berapa? N nya 13, berarti pasangannya ke M ya, ke M yang di sini ya. Nah, I itu pasangannya berapa tadi nilainya di penyelesaian kita setelah dikurangi 1, 8 ya, berarti pasangannya ke huruf ketiganya di sini H ya. Kemudian D itu berapa nilainya? 3, berarti nanti pasangannya ke siapa? Ke C. Nah, A itu pasangannya ke berapa? Oh, berarti nanti ke sini ya. Oh, sorry, bukan di situ ya, jadi bukan yang ini ya. Nah, itu yang modelnya setelah diapakan. Berarti nanti kalau gitu dari P ya, P ini berarti pasangannya 17. 17 itu huruf apa? Berarti nanti ini kemari. Nah, ke Q, L itu ke M. Nah, jadi E itu nanti ke F ya. A itu nanti ke B. Jadi nanti kita nanti polanya mundur ini. Mulai dari huruf ke-8, ke-7, ke-6, ke-5 pasangannya ke kodenya yaitu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sedangkan untuk yang huruf dari plain text-nya huruf pertama, kedua, ketiga, keempat pasangannya 5, 6, 7, 8. Nah, itu polanya ya, itu untuk polanya. Nah, sekarang kalau kita mau susun untuk kata soldier kayak yang tadi, bisa kita lakukan pola yang sama ya. Berarti kita susun dulu kata soldiernya itu ya. Kita harus susun dulu kata soldiernya ya. Seperti tadi juga, ini ada 8 huruf, kita bagi 2, 4 huruf pertama tambah 1, kemudian 4 huruf berikutnya kurangi 1. Lalu pengkodeannya kita cek ya. C itu huruf ketiga, D itu huruf keempat, I huruf ke-9, K huruf ke-11. Ini kalau misalnya kita ambil urutan ya. Nah, jadi kalau misalnya mau kita kodekan, berarti mulai dari sini dulu, kita beranjak dulu dari si R yang ada di huruf ke-8 plain text ya. Nah, di huruf ke-8. Nah, huruf R, kita lihat cek di sini. R berapa? 17 ya. Kita lihat kodenya di sini, berarti kodenya jadinya Q. Oke. E itu nilainya berapa? Kalau di sini 4. Kita lihat huruf keempat, berarti D. Nah, oke. Kemudian D di sini nilainya berapa? 3. Berarti huruf ketiga jadi C. Kemudian L itu huruf keberapa? Hasilnya berapa tadi? 11. Huruf ke-11 nya siapa? K. Nah, kemudian yang tadi dari ini 4 huruf pertama berarti dari S, pasangannya ke siapa? Pasangannya kita lihat tambah 1, berarti kita lihat huruf T, berarti ini pasangannya T. Nah, H pasangannya berapa? 9. Di sini tadi nilainya 9, huruf ke-9 siapa? I. Kemudian O, nilainya 16, huruf ke-16 kita adalah P. Kemudian U, yaitu ke nilainya tadi 22 setelah ditambah 1, maka pasangannya huruf ke-22 siapa? V. Maka nanti untuk pilihan yang benar itu adalah B. Nah, ini memang agak sedikit rumit untuk contoh yang ke-7 ya, karena harus kita tahu polanya ya bagaimana, dan juga kita harus tahu urutan alfabetnya ya. Nah, itu untuk soal yang ke-7. Kita lanjutkan ke contoh 8. Nah, jika diketahui kode 1, 2, 3, 4, 5, 6 diartikan sebagai A, B, C, D, E, F, maka 1, 4, 5, 3, 6, 2 diartikan apa? Nah, ini gampang ya, karena ini hanya menggunakan penomoran alfabet. Nah, kalau kita tadi definisikan A itu sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, E sama dengan 5, F sama dengan 6, maka kita tinggal susun. Kalau kodenya, kalau misalnya yang diketahui kodenya itu 1, 4, 5, 3, 6, 2, berarti kita tinggal menyusun 1 itu A, 4D, berarti 5E ya, berarti ADE. Kemudian 3 itu C, 6 itu F, kemudian 2 itu B, berarti CFB. Berarti jawaban yang benar dari nomor 8 ini adalah pilihan jawaban D.
Kita lanjutkan ke contoh yang ke-9. Ini adalah contoh penggunaan bahasa Panda ya. Nah, jadi kita perhatikan di dalam contoh ini bahwa ada beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan ya. Nah, jadi ada 3 pernyataan di situ. Yang pertama, tamceno berarti langit biru. Yang kedua, cenoraks berarti biru laut. Kemudian yang ketiga, ini agak susah ya bacanya, apel mittel, nah berarti bintang terang. Nah, jadi pertanyaannya adalah kata apakah yang mungkin yang berarti langit terang ya, di antara 5 pilihan ini. Nah, seperti yang sudah saya paparkan di video sebelumnya ya, di bagian pertama, bahwa untuk memaknai ya bahasa buatan ini kita bisa melihat nanti di antara beberapa pernyataan yang diberikan di soal, apakah ada dia kata-kata yang sama. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari maknanya ya, kita akan mulai dari maknanya terlebih dahulu. Untuk yang di poin 1 dan poin 2 ya, untuk di poin 1 dan poin 2 kita perhatikan di sini ya, makna yang sama itu adalah biru. Nah, ada biru ya, kata biru. Dan di bahasa buatannya ada unsur bahasanya yang sama, yaitu ceno. Nah, berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ceno itu berarti biru ya, berarti biru. Jadi kita coret aja, nah supaya mudah kita mencari maksud atau arti kata yang lain. Nah, kemudian setelah kita nyatakan ceno itu yang berarti biru, maka dari pernyataan 1 kita bisa dapat ada kata tam ya. Dari pernyataan 1 ada kata tam, berarti itu langit ya. Nah, itu artinya langit, jadi kita coret aja, tamnya artinya langit. Nah, kemudian dari pernyataan 2 itu ada kata buatan raks ya. Ini ada kata raks. Nah, ini berarti laut. Nah, dari pernyataan 3 kita bisa ambil makna kata perkatanya, yaitu apple ya. Apple itu kita artikan sebagai bintang ya. Itu kita artikan sebagai bintang. Nah, kemudian kata mittel ya, mittel. Nah, ini kita artikan sebagai terang. Nah, itu ya untuk yang pengambilan makna dari bahasa buatannya. Nah, jadi kalau kita mau menyusun untuk bahasa buatan yang berarti langit terang, jadi kita akan lihat dari data yang sudah kita dapat ini ya. Dari data yang sudah kita dapat ini, berarti kalau kita susun berdasarkan katanya, berarti langit itu adalah tam ya, sedangkan terang itu bahasa buatannya adalah mittel ya, mittel ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kita gabung, maka pilihan yang benar itu adalah E ya. Jadi pilihan yang benar untuk soal yang ke-9 ini adalah E. Kita lanjutkan ke contoh yang ke-10, dan ini adalah contoh terakhir dari pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan kriptografi dan juga bahasa Panda ya. Nah, di contoh ini kita perhatikan ada beberapa kata yang diterjemahkan dalam bahasa buatan ya. Jadi kalau kita perhatikan di pernyataan pertama, ada bahasa buatan yang dinyatakan dalam bentuk plekapaki ya. Plekapaki itu di sini diartikan sebagai kue buah ya. Kemudian pernyataan kedua, pakisilen berarti buah tangan. Kemudian yang ketiga, treftalan ya. Treftalan berarti roti mangkok. Nah, pertanyaannya adalah kata apa yang mungkin yang berarti mangkok kue?
Ya, sama seperti di contoh nomor 9 tadi, kita harus bisa menyatakan makna dari bahasa buatannya ya. Kita lihat dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 ada makna yang sama, yaitu buah ya. Maka kita lihat dari bahasa buatannya ada juga bahasanya yang sama, yaitu siapa? Yaitu kata paki. Nah, jadi kita bisa definisikan bahwa artinya paki di sini yaitu buah ya. Oke, kita coret paki ya, yang artinya buah. Nah, kemudian dari pernyataan 1 kita dapat makna bahasa buatan yang lain, yaitu ada kata pleka ya, pleka. Ini sepertinya mirip seperti YouTuber yang dulu pernah viral itu ya, namanya ya, yang pas puasa-puasa kemarin itu ya. Pleka artinya di sini adalah kue ya, artinya kue. Jadi kita coret aja. Nah, kemudian dari pernyataan 2 kita dapat bahasa buatan yang lain, yaitu silen ya. Kita bisa tuliskan silen. Ini berarti tangan ya, ini berarti tangan. Kemudian dari pernyataan ketiga ini kita bisa bagi jadi 2 suku kata. Ada kata tref ya, tref itu kita artikan sebagai roti. Kemudian alan kita artikan sebagai mangkok ya, kita artikan sebagai mangkok ya. Nah, jadi dari data bahasa buatan yang sudah kita terjemahkan ini atau yang sudah kita buat artinya, maka kita akan menyusun bahasa buatan yang berarti mangkok kue. Jadi kalau kita lihat dari sini, dari hasil data yang sudah kita buat, berarti mangkok itu bahasa buatannya adalah alan ya, sedangkan kue adalah pleka. Jadi dalam konteks ini untuk jawaban yang mungkin berarti mangkok kue itu adalah pilihan D, yaitu alan pleka. Ya, demikianlah pembahasan saya tentang bahasa Panda ya. Sangat banyak sekali model-model soalnya. Dan saya berharap dengan pembahasan ini dapat menambah wawasan kita semua, termasuk kamu yang akan menghadapi UTBK nanti di tahun 2021 ini, untuk memasuki perguruan tinggi negeri yang kamu inginkan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe channel ini, dan kamu bisa share ke teman-teman yang lain juga video ini agar dapat memberikan manfaat juga bagi mereka ya. Nah, mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.